Pencarian terhadap cockpit voice recorder atau CVR pesawat Sriwijaya Air SJ182 masih terus dilakukan. Kapal Barunajaya 4 ikut dalam operasi ini. Pencarian cockpit voice recorder atau CVR pesawat Sriwijaya Air SJ182 dilakukan sejak pagi di perairan Kepulauan Seribu. Tim dari BPPT dan KNKT yang berada di kapal Barunajaya 4 mempersiapkan sejumlah alat untuk mencari CVR. Alat tersebut adalah USBL Transducer dan Sound Velocity Profiler atau SPV. Setelah pengecekan kalibrasi, kapal Barunajaya 4 pun berkoordinasi dengan tim SAR gabungan dan merapat ke titik koordinat untuk menurunkan alat ROV yang digunakan untuk mendapatkan visual bawah laut. Untuk mencari CVR dan juga puing pesawat Sriwijaya Air SJ182, sejumlah Sea Riders pun dikerahkan. Kemarin, Flight Data Recorder atau FDR telah berhasil ditemukan dan dievakuasi, namun perekam suara pilot CVR belum ditemukan. Dari Kepulauan Seribu, Jakarta, tim TV One mengabarkan. Bagaimana perkembangan pencarian CVR dan pesawat Sriwijaya Air SJ182 di perairan Kepulauan Seribu? Telah ada rekan-rekan kami yang sudah tersebar di lapangan, mulai dari Denny Swastika yang saat ini berada di kapal Barunajaya, kemudian ada Akhir Nasution di kapal Polisi Bisma. Kita kemana dulu, Tisa? Kita pertama menuju ke Denny Swastika yang saat ini berada di kapal Barunajaya. Posisi tampaknya persisnya di perairan Kepulauan Seribu. Denny, apa informasi terbaru bisa Anda kabarkan dari sana, Denny? Ya baik, selamat petang Andro dan juga Tisa. Informasi terbaru yang dapat kami kabarkan bahwa saat ini tepatnya kapal Barunajaya 4 milik dari BPPT sudah berada di lokasi titik koordinat di mana pada saat hari kemarin sempat ditemukannya FDR atau Flight Data Recorder. Dan baru saja juga tadi sekitar pukul 15.00 Indonesia Barat, alat ROV sudah mulai diturunkan tepatnya di titik koordinat. Nantinya alat ROV tersebut akan mengambil visual di kedalaman air yang kurang lebih sekitar 20 meter di perairan Kepulauan Seribu ini. Dan alat tersebut nantinya akan mengambil visual dari dalam air tersebut dan dipancarkan ke ruang monitoring. Dan di situ nanti terlihat bagaimanakah visual yang berada di kedalaman 20 meter di perairan Kepulauan Seribu. Namun sebelumnya juga, Tisa, selain tadi sempat ataupun diturunkannya ROV tersebut, sebelumnya dari kapal Barunajaya 4 BPPT ini juga sempat melakukan kalibrasi begitu di sekitaran wilayah ataupun di perairan Kepulauan Seribu ini, yaitu dengan mengeluarkan ataupun menurunkan alat, yaitu diantaranya ada USBL dan juga ada transducer USBL yang ini untuk mengetahui bagaimanakah sinyal-sinyal dari benda-benda yang berada di dalam air, tepatnya di perairan Kepulauan Seribu. Selain itu juga tadi juga sempat juga dikeluarkan juga alat yang bernama Sound Velocity Profiler, di mana alat ini untuk mengetahui bagaimanakah kalibrasi ataupun arus dan kedalaman di air, tepatnya di perairan Kepulauan Seribu. Dan selain itu juga ada yang menarik untuk mekanisme dari penurunan ROV kali ini. Jika Anda lihat tepatnya di layar kaca saat ini, di mana kapal dari Barunajaya ini tepat berada di tengah-tengah titik koordinat dan dikelilingi oleh beberapa kapal-kapal lainnya seperti dari kapal KRI, kapal Basarnas, dan beberapa kapal tim SAR gabungan yang sedang melakukan proses pencarian. Namun khususnya untuk di area titik koordinat ini dilakukan steril ataupun clearance area. Hal ini dikarenakan agar alat dari ROV tersebut dapat berjalan dengan maksimal tanpa adanya gangguan dari signal-signal kapal yang berada di sekitarnya begitu. Dan hingga saat ini pun dari tim yang dikerahkan ataupun personil yang dikerahkan untuk proses pencarian dari cockpit voice recorder ini
ini terdiri dari puluhan personil dari BPPT yang dibagi-bagi dalam ke beberapa tim, diantaranya yang diturunkan ada dari tim ROV, ada juga dari tim USBL, dan ada beberapa tim-tim lainnya yang guna untuk memaksimalkan dalam pencarian CVR ataupun cockpit voice recorder ini. Dan jika kita lihat lagi juga bahwa khususnya untuk memasuki ke petang kali ini dari segi cuaca tepatnya di perairan Kepulauan Seribu ini cukup cerah, dan ini berdampak positif tentunya bagi para tim pencarian. Halnya dikarenakan jika cuaca cerah seperti ini dapat membantu mempercepat proses dari pencarian CVR tersebut. Dan kami akan terus mengabarkan kepada Anda, Tisa dan juga Andro, bagaimanakah perkembangan selanjutnya berkenaan dengan pencarian dari cockpit voice recorder ini, yang hingga saat ini dari tim kapal Barunajaya BPPT bersama dengan KNKT pun terus berkoordinasi dalam mencari atau memonitoring bagaimanakah suasana atau visualisasi yang berada di dalam perairan Kepulauan Seribu. Kami kembalikan kepada Anda, Andro dan juga Tisa. Denny Swastika, kami ingin tahu, kabarnya ping locator ini juga sudah terdeteksi. Namun kalau Anda yang di lapangan dengan alat dari BPPT, dari kapal Barunajaya, apakah memang sudah mendeteksi kepastian lokasi keberadaan itu sehingga bisa segera diangkat, atau ada kendala di lapangan, Denny Swastika? Ya, baik Andro, hingga saat ini jika kami sempat berkoordinasi dengan pihak dari tim BPPT ataupun kapal Barunajaya 4 ini, hingga saat ini memang dari tim sendiri masih belum bisa memastikan apakah memang ada ping locator tersebut. Hal ini dikarenakan jika kita mengacu kepada sehari sebelumnya ketika FDR ditemukan, bagian dari baterai atau pemancar sinyal dari black box CVR tersebut terpisah dengan CVR-nya. Oleh karena itu, dari tim pun menggunakan beberapa alat, yaitu salah satunya ROV dengan mengoptimalkan bagaimanakah gambaran dari visualisasi di air, di kedalaman air perairan Kepulauan Seribu ini. Begitu. Dan hingga saat ini, jika kami konfirmasi, dari tim pun masih terus mencari ataupun melihat bagaimana monitoring dari titik-titik yang dianggap ataupun diduga adanya dari keberadaan CVR tersebut. Dan nantinya jika memang sudah ada titik temu ataupun signal-signal keberadaan dari cockpit voice recorder ini, maka dari tim Barunajaya maupun KNKT pun akan segera memberitahukan ataupun merilis kepada tim awak media yang berada tepatnya di kapal Barunajaya 4 ini. Begitu Andro. Ingin tahu lokasi Anda berada saat ini berapa jauh jaraknya dari lokasi ketika pesawat diduga di situ jatuh menyentuh laut? Oke, baik Tisa, untuk lokasi saat ini jika kita gambarkan, ini adalah lokasi yang kurang lebih jaraknya jika dengan pesawat jatuh, radiusnya kurang lebih sekitar tidak sampai ratusan meter begitu. Hal ini dikarenakan titik ini adalah merupakan titik FDR ataupun Flight Data Recorder kemarin sempat ditemukan. Oleh karena itu, dari tim Barunajaya pun melakukan marking ataupun penyempitan area begitu, dikarenakan diduga dari jatuhnya flight data recorder itu tidak jauh dengan lokasi tempat ataupun belum ditemukannya cockpit voice recorder, begitu Tisa. Denny, kemudian tadi ada menjelaskan bahwa ada alat dari BPPT bernama Ultra Short Baseline. Ini fungsinya seperti apa? Denny bisa menjelaskannya, karena kemarin ROV juga sudah diturunkan. Apakah keduanya memiliki kecanggihan yang sama untuk mendeteksi benda-benda di bawah laut? Ya, USBL atau alat tersebut adalah digunakan ataupun diturunkan untuk memancarkan signal begitu Andro. Dan ini signal ini untuk mengetahui apakah ada keberadaan dari benda-benda seperti benda-benda logam, ataupun bagaimana untuk mendeteksi juga dari arus-arus yang berada di sekitaran wilayah perairan tepatnya di Kepulauan Seribu ini. Selain itu juga USBL ini juga bisa juga nantinya ketika dimungkinkan memang adanya signal ataupun yang diduga berkenaan dengan black box ataupun CVR ataupun FDR, sinyal tersebut akan mudah ditangkap oleh
alat yang bernama USBL, dan USBL ini juga terkoneksi dengan namanya transducer USBL yang hingga saat ini digunakan oleh dari tim Barunajaya 4 BPPT. Begitu, Andromeda. Baik, terima kasih Denny Swastika atas laporan Anda langsung dari Kepulauan Seribu, tepatnya di kapal Barunajaya. Nanti kita juga akan melihat seperti apa kondisi upaya pencarian black box dan juga menemukan properti-properti dari korban ataupun korban dari pesawat Sriwijaya Air ini sendiri pemirsa. Tapi usai jeda berikut, kami kembali sesaat lagi.